Halo teman-teman semua dan Bapak Ibu, di sini saya Nur Cahyani atau bisa dipanggil Cahyani akan presentasi mengenai saham dan pasar modal, peluang investasi dan tantangan bagi generasi muda Indonesia. Pasar modal adalah sarana penting untuk menghimpun dana masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi. Saham menjadi instrumen utama dalam aktivitas pasar modal dalam era digital. Pasar modal. Dalam era digital, generasi muda semakin aktif berinvestasi, terutama lewat aplikasi online. Namun, masih banyak yang belum memahami risiko mekanisme pasar modal secara mendalam. Pengertian pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emiten dan pihak yang memiliki dana atau investor. Diatur dan diawasi oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Fungsi utamanya adalah menjadi sumber pembiayaan perusahaan melalui saham dan obligasi, sarana investasi masyarakat, indikator perkembangan ekonomi nasional. Lalu, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas bagian modal dalam suatu perusahaan. Nah, investor ini atau perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan dividen. Sedangkan investor itu berhak untuk memperoleh dividen maupun capital gain. Namun untuk presentasi dividen ini biasanya ditentukan oleh perusahaan yang tertera di dalam detail saat pembelian saham tersebut. Biasanya ada di aplikasi. Kalau capital gain ini biasanya didapat itu tuh dari selisih antara harga pembelian dengan baik harga jual maupun harga saham mendatang. Misalkan saya membeli saham Antam, misalkan harga 2.000, lalu kemudian sebulan lagi harga saham Antam tersebut naik menjadi 2.500, maka capital gain saya Rp500 dikali satu lot itu ada 100 lembar, berarti dikali 100 dan dikalikan dengan berapa lot yang saya punya. Nah, harga saham biasanya juga dipengaruhi oleh kinerjanya perusahaan. Kinerja perusahaan ini menentukan karena biasanya kalau perusahaan rugi atau laporan tahunannya rugi itu harganya turun. Atau misalkan menurut perusahaan produk tertentu kurang bagus, atau misalkan ada berita yang tidak baik, atau misalkan ada kasus mengenai produk atau apa yang dinilai kinerjanya kurang bagus, maka investor biasanya akan menarik saham di perusahaan tersebut dan menyebabkan turunnya harga saham. Lalu kondisi ekonomi dan politik, misalkan lagi krisis moneter, itu juga mempengaruhi naik turunnya saham, atau politik, misalkan pemilihan presiden atau ada isu-isu politik tertentu, itu juga mengakibatkan naik turunnya harga saham. Lalu sentimen pasar dan psikologi investor. Nah, hubungan saham dengan pasar modal. Saham merupakan instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal. Pergerakan harga saham mencerminkan kondisi pasar modal secara keseluruhan. Saya ulangi, pergerakan harga saham mencerminkan kondisi pada pasar modal secara keseluruhan. Misalnya lewat ISHG, Indeks Harga Saham Gabungan.
Aktivitas jual beli saham mempengaruhi likuiditas, indeks pasar, dan kepercayaan investor. Semakin aktif perdagangan saham, semakin sehat dan efisien pasar modal. Lalu peluang investasi saham, potensi keuntungan tinggi melalui capital gain dan dividen. Kemudahan akses lewat aplikasi investasi digital. Jadi untuk membeli saham saat ini sangat mudah ya, kita hanya perlu mendownload aplikasi sekuritas. Ya contohnya Bibit, Bareksa, atau Philips Sekuritas, Ajaib, dan mungkin juga masih ada beberapa lagi. Lalu adanya dukungan regulasi dan edukasi dari Bursa Efek Indonesia dan OJK. Investasi saham juga mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan ekonomi nasional. Lalu tantangannya bagi generasi muda itu kurangnya literasi keuangan dan pemahaman risiko investasi. Pengaruh emosi FOMO dalam pengambilan keputusan, fear of missing out ya. Lalu ketergantungan pada tren media sosial tanpa analisis fundamental. Risiko kerugian akibat volatilitas pasar dan ketidakkonsistenan strategi investasi. Selanjutnya, strategi investasi yang baik. Kita harus mempelajari analisis fundamental dan teknikal. Diversifikasi portofolio. Membeli saham tidak hanya dalam satu emiten. Ya. Contohnya ketika kita punya uang atau modal 10 juta, kita bisa mengalokasikannya ke berbagai emiten. Misalkan 10% kita ke saham energi, 10% lagi ke bahan pokok, 10% lagi ke keuangan, dan sebagainya. Lalu kita harus menggunakan uang dingin atau uang panas atau bukan kebutuhan pokok. Lalu evaluasi kinerja investasi secara berkala. Saya ulangi kenapa harus menggunakan uang dingin. Karena uang dingin itu beresiko ya, sangat beresiko. Jadi jangan gunakan dana darurat, jangan gunakan uang pinjaman untuk investasi. Lalu perspektif manajemen keuangan. Investasi saham termasuk strategi pengelolaan kekayaan atau wealth management. Prinsip utama atau yang biasa terjadi di investasi saham itu adalah high risk dan high return. Jadi resikonya tinggi, namun returnnya juga tinggi. Saham dapat menjadi bagian dari portofolio keuangan yang seimbang jika dikelola dengan analisis dan disiplin. Literasi dan perencanaan keuangan menjadi kunci sukses investor muda. Kesimpulannya, saham berperan penting dalam memperkuat fungsi pasar modal dan perekonomian. Generasi muda memiliki peluang besar untuk menjadi investor cerdas. Namun, investasi saham menuntut pengetahuan, kesabaran, dan pengendalian diri. Dengan literasi dan disiplin keuangan, investasi saham dapat menjadi jalan menuju kemandirian finansial. Sedikit quotes yang sederhana, bijaklah dalam berinvestasi, karena pasar modal bukan tempat menebak nasib, tetapi ruang untuk menumbuhkan nilai melalui pengetahuan dan kesabaran. Lalu, berikut adalah lampiran harga saham di beberapa emiten ya, di CTRA, Ciputra Development, ANTM, MYOR, dapat dilihat pada grafik ya, harganya dari tahun ke tahun mengalami perubahan atau fluktuasi harga. Selanjutnya ini dokumentasi, bentar belum.
Sebentar. Tidak muncul. Ya, ini dokumentasi saat saya presentasi, sorry, saat saya seminar mengenai pasar modal di UPSI Kaliabang. Good. Ya, sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bermanfaat baik untuk teman-teman semua yang mendengarkan dan juga untuk saya. Semoga nilai tentang manajemen keuangan terlebih khusus untuk pasar modal mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih semuanya.